Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anawir. Nah sahabat, pernahkah kita merenung bahwa hanya 9% dari populasi negeri ini yang secara resmi dikategorikan miskin? Namun saat mata kita menyapu realitas dari gang sempit perkotaan hingga ladang-ladang gersang di desa, kita menemukan sebuah paradoks. Mengapa kemiskinan tetap menjadi landscape yang akrab di sekitar kita? Barangkali yang miskin bukan hanya perut, tapi juga cara kita mengukur kehidupan. Dalam video ini, mari kita telaah apakah standar kemiskinan Indonesia terlalu sempit, dan apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Malaysia dalam mendefinisikan ulang arti hidup yang layak. Teruskan menonton. Statistik resmi menyebutkan hanya 9% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Namun Bank Dunia memberi tafsir yang jauh lebih keras, yakni lebih dari 60% rakyat kita sesungguhnya berada dalam kondisi rentan miskin. Terbaru, Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan menggunakan perhitungan PPP 2021, sehingga angka kemiskinan Indonesia melonjak menjadi 68,25% atau sekitar 194 juta jiwa dari total penduduk 285 juta orang. Hal ini berbeda jauh sama persentase negara tetangga kita Malaysia, yang mana angka kemiskinan di negara jiran ini hanya sebesar 1,3% dari total populasi atau sebesar 463.000 jiwa. Dua angka, dua narasi, lalu muncul pertanyaan mendasar. Angka mana yang lebih mencerminkan kenyataan konkret yang dialami masyarakat Indonesia? Dan lebih jauh, mengapa negara memilih untuk menggunakan standar yang dalam kacamata moral terkesan minimalis dan nyaris abai terhadap kompleksitas hidup manusia modern? BPS mendasarkan garis kemiskinan pada logika konsumsi minimum. Kalori per hari ditambah secuil pengeluaran non-makanan, listrik, transportasi, pendidikan yang hanya menyumbang 1/4 dari keseluruhan ukuran. Sementara Bank Dunia menyodorkan pendekatan yang lebih eksistensial. 6,85 US dollars per hari adalah angka yang dirumuskan bukan hanya dari perut, tetapi juga dari martabat. Hak untuk mengakses dunia digital, mobilitas yang layak, serta pendidikan anak yang bermakna. Ketimpangan metodologi ini menyiratkan satu hal. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya tak terlihat, tapi sengaja dibuat tak terlihat. Dan ketika negara gagal mengakui kompleksitas penderitaan, kebijakan pun kehilangan nuraninya. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class. Malaysia mengambil jalan berbeda. Pada tahun 2020, negeri jiran ini menggandakan garis kemiskinan nasional mereka dari Rp980 Malaysia menjadi Rp2.208 Malaysia per rumah tangga dalam sebulan. Sebuah keberanian epistemik mengakui bahwa hidup manusia tak bisa direduksi hanya pada nasi dan juga garam. Lebih jauh, Malaysia memperkenalkan Multidimensional Poverty Index ataupun MPI, sebuah alat ukur yang mengandung pemahaman filosofis bahwa kemiskinan adalah pengalaman multidimensi. Bukan hanya soal uang, tetapi juga akses, peluang, dan juga martabat. MPI mengukur kualitas tempat tinggal, akses pendidikan dan layanan kesehatan, air bersih dan juga internet, hingga keterlibatan dalam dunia modern. Dengan standar ini, justru kebijakannya menjadi lebih adil. Sebab bagi mereka statistik bukanlah kosmetik kekuasaan, melainkan cermin jujur realitas sosial. Jika kita ingin membangun negara yang lebih adil dan juga empatik, maka definisi kita tentang miskin pun harus ditinjau ulang. Ada 4 hal mendesak yang harus diperbaiki. Rekonstruksi bobot kebutuhan non-makanan. Hidup tanpa internet dan juga listrik bukanlah kemiskinan pilihan, tapi pengucilan sistematis. Kebutuhan digital adalah fondasi partisipasi dalam masyarakat modern. Gunakan standar PPP. Nilai uang berbeda di tiap negara, maka ukuran kemiskinan pun harus kontekstual, bukan absolut.
Revisi instrumen survei. Pertanyaan tentang harga beras tak lagi cukup. Kita perlu bertanya, bisakah anak-anak sekolah? Apakah mereka sehat? Apakah mereka terhubung dengan dunia? Yang terakhir, belajar dari negara tetangga ASEAN. Contohnya Malaysia, yang mana telah membuktikan bahwa merevisi standar bukan untuk kekalahan, tetapi keberanian untuk memanusiakan rakyat. Jika standar kemiskinan tetap berada dalam kerangka lama yang sempit, maka kita sedang menciptakan ilusi kemajuan. Warga yang hidup dalam keterbatasan bisa saja luput dari bantuan, hanya karena secara statistik mereka tak cukup miskin. Padahal secara eksistensial mereka telah lama hidup dalam ketimpangan. Akibatnya bantuan meleset, ketimpangan membesar, dan kebijakan kehilangan sisi etisnya. Dengan membaris standar, kita tidak hanya mengubah angka tapi juga memperluas ruang empati. Kita membangun kebijakan dari kesadaran, bukan sekedar dari data. Kawan-kawan, kemiskinan bukan hanya angka dalam tabel. Ia adalah tragedi yang hidup dalam tubuh, ruang, dan juga waktu. Ia adalah penanda ketimpangan dan sekaligus ujian moral bagi negara. Kini saatnya kita mendesak perubahan, bukan untuk membuka aib bangsa, melainkan untuk mengakui martabat manusia di balik statistik. Menurut kamu, apakah standar kemiskinan versi BPS masih layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu percaya bahwa statistik juga bisa menipu, bantu sebarluaskan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gelisah, tetap berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.